Halo teman-teman, apakah kalian pernah merasa kebingungan kemana perginya uang yang kalian dapatkan setiap bulannya? Lenyap begitu saja, sepertinya ada yang salah, tapi kalian tidak tahu mau mulai dari mana memperbaikinya. Jangan khawatir karena kalian tidak sendirian. Mengelola uang memang bisa menjadi tantangan, tapi dengan beberapa langkah sederhana dan disiplin yang tepat, kita semua bisa menjadi ahli dalam mengelola keuangan pribadi. Dalam panduan ini kita akan membahas cara-cara praktis untuk mengelola uang kalian dengan lebih baik dan membuat anggaran bulanan hingga membangun dana darurat. 1. Buat anggaran bulanan. Langkah pertama dan paling penting yang harus kalian lakukan adalah membuat anggaran bulanan. Mungkin kalian sudah sering mendengar hal ini, tapi percayalah, ini adalah dasar dari semua pengelolaan keuangan yang baik. Anggaran bulanan membantu kalian memahami dari mana uang kalian berasal dan kemana uang kalian pergi. Misalnya, kalian bisa memulai dengan mencatat semua pendapatan, seperti gaji atau penghasilan tambahan lainnya. Setelah itu, catat semua pengeluaran yang kalian miliki setiap bulan. Ini termasuk tagihan rumah tangga seperti listrik dan air, biaya makan sehari-hari, transportasi baik itu bensin untuk mobil atau tiket angkutan umum, serta hiburan seperti nonton film atau makan di restoran. Jangan lupa juga untuk memasukkan pengeluaran untuk hadiah ulang tahun atau acara khusus lainnya, asuransi, dan tentunya tabungan. Banyak dari kita merasa malas atau bosan untuk membuat anggaran karena melihat angka-angka tersebut bisa terasa menakutkan. Tapi percayalah, dengan menuliskannya, kalian akan melihat pola pengeluaran kalian dan bisa mulai mengatur prioritas. Misalnya, kalian mungkin menyadari bahwa terlalu banyak uang yang dihabiskan untuk makan di luar. Dengan informasi ini, kalian bisa memutuskan untuk mengurangi frekuensi makan di restoran dan memasak lebih sering di rumah. Dengan anggaran bulanan, kalian bisa melihat dengan jelas berapa banyak uang yang harus dialokasikan untuk setiap kategori pengeluaran dan memastikan bahwa tidak ada kategori yang melebihi anggaran. Jadi kalian mendapati bahwa pengeluaran kalian lebih besar dari pendapatan. Ini adalah saat yang tepat untuk mencari area di mana kalian bisa menemukan penghematan. Mungkin bisa dimulai dengan mengurangi pengeluaran untuk hiburan atau memilih merek produk yang lebih terjangkau. Jadi mari kita mulai dengan mengambil selembar kertas atau membuka aplikasi catatan di ponsel kalian dan buatlah anggaran bulanan kalian. Dengan disiplin dan konsistensi, kalian akan merasakan perubahan positif dalam keuangan kalian dan mulai melihat sisa uang yang bisa kalian tabung atau investasikan untuk masa depan. 2. Konsultasikan anggaran untuk keputusan pengeluaran besar. Kita semua pasti pernah mengalami momen ketika kita ingin membeli sesuatu yang besar dan menggiurkan, mungkin itu liburan impian, laptop baru, atau hadiah istimewa untuk orang tercinta. Nah, sebelum kalian terburu-buru mengeluarkan uang, penting sekali untuk berkonsultasi atau mengecek kembali anggaran kalian. Anggaran yang sudah kalian buat di langkah pertama adalah panduan kalian dalam membuat keputusan finansial yang cerdas. Misalnya, kalian baru saja menerima gaji dan merasa punya banyak uang di rekening. Kalian berpikir, wah, sepertinya aku bisa langsung memesan tiket liburan ke Bali nih. Tapi tunggu dulu teman-teman, sebelum kalian melakukan pembelian besar seperti itu, cek kembali anggaran bulanan kalian. Periksa apakah uang yang ada di rekening benar-benar bisa digunakan untuk liburan, atau sebagian besar dari itu sudah dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti tagihan listrik, makan, dan transportasi. Jika kalian mendapati bahwa anggaran untuk hiburan atau liburan tidak cukup untuk menutupi biaya tiket dan akomodasi, jangan langsung menyerah. Solusinya adalah dengan menyisihkan uang setiap bulan khusus untuk tujuan tersebut. Misalnya, jika liburan ke Bali memerlukan 10 juta rupiah dan kalian hanya bisa menabung 1 juta setiap bulan, maka rencanakan untuk menabung selama 10 bulan.
Selain memastikan bahwa pengeluaran besar ini tidak mengganggu kebutuhan pokok kalian, menabung sedikit demi sedikit juga membantu kalian mengevaluasi seberapa penting keinginan tersebut seiring waktu. Siapa tahu setelah beberapa bulan kalian mungkin menemukan pilihan liburan yang lebih hemat, atau memutuskan bahwa kalian lebih membutuhkan laptop baru daripada liburan. Menggunakan anggaran sebagai panduan juga membantu kalian menghindari utang yang tidak perlu. Bayangkan betapa leganya ketika kalian bisa menikmati liburan atau barang baru tanpa harus khawatir dengan tagihan kartu kredit yang menumpuk. Jadi sebelum kalian tergoda untuk mengeluarkan uang untuk pembelian besar, luangkan waktu sejenak untuk cek anggaran kalian. Dengan demikian kalian akan membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab, serta menjaga kesehatan finansial kalian dalam jangka panjang. 3. Lacak pengeluaran kecil. Pentingnya melacak pengeluaran kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian berpikir, hanya segelas kopi seharga 20.000 atau makan siang di luar seharga 50.000 rupiah. Itu bukan masalah besar. Tapi percaya atau tidak, pengeluaran kecil seperti ini dapat bertambah dan menguras keuangan kalian tanpa disadari. Bayangkan kalian membeli kopi setiap hari kerja. Dalam sebulan itu berarti kalian menghabiskan 400.000 rupiah hanya untuk kopi. Tambahkan makan siang di luar beberapa kali dalam seminggu, camilan atau pembelian impulsif lainnya. Dan tiba-tiba kalian mendapati bahwa sebagian besar gaji kalian habis untuk hal-hal kecil yang tampaknya sepele. Kalian mungkin bertanya-tanya, kemana perginya semua uangku? Solusinya sederhana, catat semua pengeluaran kecil kalian. Mulailah dengan membawa buku catatan kecil atau gunakan aplikasi di ponsel kalian. Setiap kali kalian mengeluarkan uang, tuliskan berapa banyak yang kalian habiskan dan untuk apa. Mungkin terasa merepotkan pada awalnya, tapi percayalah, ini akan memberikan kalian wawasan yang sangat berharga. Misalnya, setelah 1 bulan melacak pengeluaran, kalian mungkin menyadari bahwa kalian menghabiskan 1 juta rupiah hanya untuk makan di luar. Dengan informasi ini, kalian bisa membuat rencana untuk mengurangi frekuensi makan di restoran dan memasak lebih banyak di rumah. Atau kalian mungkin melihat bahwa kalian menghabiskan terlalu banyak untuk hiburan seperti nonton film atau membeli game baru. Dengan mengetahui hal ini, kalian bisa mencari alternatif hiburan yang lebih hemat, seperti nonton film di rumah atau mencari promo diskon. Melacak pengeluaran kecil juga membantu kalian menemukan kebocoran kecil dalam anggaran yang bisa diatasi. Misalnya, kalian sering membeli air mineral botol. Pertimbangan untuk membawa botol air minum sendiri dari rumah. Atau jika kalian sering tergoda untuk membeli camilan di toko, buatlah kebiasaan untuk membawa camilan sehat dari rumah. Dengan mencatat setiap pembelian kecil, kita bisa melihat dengan jelas kemana perginya uang kita dan membuat keputusan yang lebih bijak. Ingat, pengeluaran kecil yang tidak terkendali bisa menjadi masalah besar, tapi dengan sedikit usaha, kita bisa mengelolanya dengan baik dan menjaga keuangan kita tetap sehat. 4. Kendalikan atau lunasi utang Anda. Sesuatu yang mungkin pernah atau sedang dihadapi oleh banyak dari kita, utang, terutama dari kartu kredit, bisa menjadi beban yang sangat besar jika tidak dikelola dengan baik. Jadi mari kita bahas bagaimana mengendalikannya dan jika mungkin melunasinya sepenuhnya. Pertama-tama, jika kalian sudah memiliki utang, langkah pertama adalah jangan menambah utang baru. Ini terutama penting untuk utang kartu kredit yang seringkali memiliki bunga yang sangat tinggi. Misalnya, jika kalian sedang tergoda untuk menggunakan kartu kredit kalian untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting, tahan diri kalian. Ingat bahwa setiap kali kalian menggunakan kartu kredit, bunga akan terus bertambah, dan itu bisa membuat utang kalian semakin sulit untuk dilunasi.
Selanjutnya, mari kita bicara tentang menjadwalkan pembayaran utang. Ini adalah langkah krusial untuk mengendalikan utang kalian. Buat daftar semua utang yang kalian miliki, termasuk jumlahnya, bunga, dan tanggal jatuh tempo. Dengan begitu, kalian bisa melihat gambaran yang jelas tentang situasi keuangan kalian. Setelah itu, prioritaskan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu karena ini yang paling cepat menumpuk. Usahakan untuk membayar lebih dari jumlah minimum yang diminta. Misalnya jika pembayaran minimum kalian adalah Rp300.000, cobalah untuk membayar Rp500.000 atau lebih jika memungkinkan. Dengan begitu kalian bisa mengurangi jumlah total bunga yang harus dibayar dan melunasi utang lebih cepat. Sebagai contoh, bayangkan kalian memiliki utang kartu kredit sebesar Rp10 juta dengan bunga 3% per bulan. Jika kalian hanya membayar minimum Rp300.000 setiap bulan, butuh waktu bertahun-tahun untuk melunasi utang tersebut, dan kalian akan membayar bunga yang sangat besar. Namun jika kalian bisa menambah pembayaran bulanan menjadi Rp500.000, kalian akan melunasi utang lebih cepat dan menghemat uang yang seharusnya digunakan untuk membayar bunga. Selain itu, cobalah untuk menghindari penggunaan kartu kredit sampai utang kalian terkendali. Gunakan uang tunai atau kartu debit untuk pembelian sehari-hari, sehingga kalian tidak tergoda untuk menambah utang. Jika kalian merasa sulit mengendalikan penggunaan kartu kredit, pertimbangkan untuk menyimpannya di tempat yang tidak mudah dijangkau, atau bahkan membekukannya di dalam lemari es. 5. Lacak pembayaran bulanan dan batasi. Kita tahu betapa mudahnya terjebak dalam berbagai langganan bulanan, mulai dari layanan streaming, aplikasi berbayar, hingga keanggotaan gym yang mungkin jarang kita gunakan. Sekarang saatnya kita berbicara tentang bagaimana melacak dan membatasi pembayaran bulanan kalian agar keuangan tetap terkendali. Langkah pertama adalah melacak semua langganan bulanan yang kalian miliki. Cobalah untuk menuliskan semuanya di satu tempat, entah itu buku atau aplikasi pengelolaan keuangan. Dari situ kalian bisa melihat dengan jelas berapa banyak uang yang keluar setiap bulan hanya untuk langganan. Misalnya kalian mungkin memiliki langganan Netflix, Spotify, layanan penyimpanan cloud, dan aplikasi kebugaran. Masing-masing mungkin terlihat kecil, tapi jika dijumlahkan bisa menjadi pengeluaran yang cukup besar setiap bulannya. Setelah kalian memiliki daftar lengkap, saatnya untuk memilih mana yang benar-benar diperlukan dan mana yang bisa dihapus. Misalnya, jika kalian memiliki langganan gym tapi jarang sekali pergi, pertimbangkan untuk membatalkannya dan mencari alternatif olahraga yang lebih murah atau gratis, seperti jogging di taman atau latihan di rumah dengan bantuan video YouTube. Atau mungkin kalian berlangganan beberapa layanan streaming tapi hanya sering menonton satu di antaranya. Dalam kasus ini, cobalah untuk menghapus langganan lainnya dan hanya mempertahankan yang paling sering digunakan. Selanjutnya, batasi jumlah langganan bulanan yang kalian miliki. Tentukan prioritas dan fokus pada layanan yang benar-benar memberi manfaat terbesar bagi kalian. Misalnya jika kalian adalah pecinta musik dan tidak bisa hidup tanpa Spotify, pastikan itu tetap dalam anggaran kalian. Tapi jika ada layanan streaming film yang jarang kalian gunakan, lebih baik dihapus saja. Dengan begitu kalian bisa mengalokasikan uang tersebut untuk hal-hal yang lebih penting atau bahkan menabungnya. Mari kita ambil contoh nyata. Bayangkan kalian memiliki 5 langganan bulanan dengan total biaya Rp500.000 per bulan. Setelah melakukan evaluasi, kalian memutuskan untuk menghapus 2 langganan yang jarang digunakan, sehingga menghemat Rp200.000 setiap bulan. Dalam setahun, itu berarti kalian menghemat Rp2.400.000.
Uang ini bisa kalian alokasikan untuk dana darurat, investasi, atau bahkan untuk liburan impian kalian. Hapus langganan yang tidak diperlukan dan batasi jumlah langganan yang dimiliki. Dengan langkah sederhana ini, kalian bisa menghemat banyak uang dan memastikan bahwa setiap pengeluaran bulanan benar-benar memberikan nilai tambah bagi kehidupan kalian. 6. Miliki dana darurat. Mengalami situasi tak terduga yang mengharuskan kalian mengeluarkan uang mendadak. Misalnya, mobil tiba-tiba rusak atau ada kebutuhan medis yang mendesak. Inilah kenapa penting sekali untuk memiliki dana darurat. Bayangkan dana darurat ini sebagai penyelamat di saat genting yang bisa mencegah kalian dari stres finansial atau keharusan berhutang. Dana darurat adalah sejumlah uang yang kalian simpan khusus untuk pengeluaran tak terduga. Ini bukan untuk liburan atau belanja, tapi untuk situasi darurat yang benar-benar memerlukan dana segera. Misalnya, jika tiba-tiba mesin cuci kalian rusak dan butuh perbaikan, atau jika kalian harus membeli obat yang tidak tercover asuransi. Dengan memiliki dana darurat, kalian tidak perlu panik dan bingung mencari uang atau bahkan berhutang saat situasi seperti itu terjadi. Cara membangun dana darurat sangat sederhana, yaitu dengan menyisihkan sedikit uang setiap bulan. Tidak perlu besar, yang penting konsisten. Misalnya kalian bisa memulai dengan menyisihkan Rp100.000 atau Rp200.000 setiap bulan ke dalam tabungan khusus dana darurat. Lama-kelamaan jumlah ini akan bertambah dan memberikan kalian rasa aman. Bahkan jika kalian bisa menyisihkan lebih banyak, itu akan lebih baik. Kalian bisa mengatur dana darurat ini dalam rekening terpisah agar tidak tergoda untuk menggunakannya untuk keperluan lain. Mari kita ambil contoh nyata. Bayangkan kalian baru saja memulai menyisihkan Rp200.000 setiap bulan ke dana darurat. Dalam 1 tahun kalian sudah memiliki Rp2.400.000 yang bisa kalian gunakan saat situasi darurat. Jika suatu hari kalian harus membayar biaya medis yang tidak terduga sebesar Rp1.500.000, kalian tidak perlu bingung atau stres mencari uang, karena dana darurat kalian sudah siap membantu. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki dana darurat, bukan hanya untuk ketenangan pikiran, tapi juga untuk menjaga stabilitas finansial kalian. Dengan menyisihkan sedikit uang setiap bulan, kita bisa membangun perlindungan finansial yang kokoh untuk menghadapi situasi tak terduga. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi dengan dana darurat kita bisa lebih siap menghadapinya. 7. Tetapkan tujuan tabungan bulanan. Menetapkan tujuan tabungan bulanan. Menabung adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kebebasan finansial untuk mewujudkan impian jangka panjang. Jadi mari kita bahas bagaimana menetapkan tujuan tabungan bulanan yang efektif. Pertama-tama, penting bagi kita untuk memutuskan jumlah yang ingin kita tabung setiap bulan. Tentukan berapa besar uang yang bisa kalian sisihkan secara realistis dari penghasilan kalian. Misalnya, jika kalian memutuskan untuk menabung Rp500.000 setiap bulan, itu adalah langkah awal yang baik. Menetapkan jumlah ini akan membantu kalian fokus dan disiplin dalam mengelola keuangan. Namun, menabung saja tidak cukup. Kita juga perlu memastikan bahwa uang tabungan kita tidak tergoda untuk digunakan dalam pengeluaran sehari-hari. Solusinya adalah memisahkan uang tabungan ke dalam rekening terpisah. Dengan begitu, kalian tidak akan tergoda untuk menggunakannya untuk keperluan yang tidak direncanakan. Misalnya, kalian bisa membuka rekening tabungan khusus yang berbeda dari rekening utama yang digunakan untuk transaksi sehari-hari. Bayangkan ini, kalian telah menetapkan tujuan untuk menabung Rp500.000 setiap bulan. Pada akhir bulan, kalian dengan bangga mentransfer Rp500.000 tersebut ke rekening tabungan terpisah. Setiap bulan, jumlah ini akan bertambah dan kalian akan melihat kemajuan tabungan kalian.
Misalnya setelah 6 bulan kalian sudah memiliki 3 juta rupiah di rekening tabungan khusus kalian. Uang ini bisa digunakan untuk tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, berinvestasi, atau bahkan untuk liburan impian kalian. Menetapkan tujuan tabungan bulanan juga bisa memberikan motivasi tambahan. Misalnya, jika kalian ingin membeli sesuatu yang besar seperti mobil atau membayar uang buka rumah, kalian bisa memecah tujuan besar ini menjadi tujuan bulanan yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Setiap kali kalian melihat uang tabungan kalian bertambah, kalian akan merasa semakin dekat dengan impian kalian. Tentukan jumlah yang ingin kalian tabung setiap bulan dan pisahkan uang tersebut ke rekening terpisah. Dengan disiplin dan konsistensi, kita akan melihat tabungan kita bertambah dan impian kita semakin mendekati kenyataan. Pentingnya membangun disiplin keuangan secara bertahap. Disiplin keuangan adalah fondasi utama untuk mencapai stabilitas finansial dan meraih tujuan keuangan jangka panjang. Namun kita semua tahu bahwa menabung disiplin keuangan tidak bisa terjadi dalam semalam. Dibutuhkan konsistensi dan kesabaran. Jadi, mulailah dengan membuat anggaran dan ikuti semua langkah di dalamnya. Jangan khawatir jika pada awalnya terasa sulit. Dengan konsistensi dan kesabaran, disiplin keuangan akan datang secara alami dan kalian akan melihat manfaat besar dalam jangka panjang. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa tipsnya bermanfaat dan tekan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.